Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi dari kelompok 6, yaitu materi yang pertama mengenai susunan dan organisasi pengadilan agama atau mahkamah syariah. Tugas operasionalnya kekuasaan kehakiman, dilakukan peradilan tinggi, dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tingkat agama. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding, yang mana kedua pengadilan tersebut berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Secara administratif, pengadilan agama berada di bawah Departemen Agama. Pengadilan agama merupakan tingkat pertama yang mempunyai kedudukan di kota madya atau ibu kota kabupaten tersebut. Sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi, yang mana daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan. Kemudian, susunan pengadilan agama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman adalah tidak berbeda dengan susunan pengadilan negeri, yaitu terdiri dari pimpinan hakim, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Sedangkan susunan pengadilan tinggi agama adalah pimpinan hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Kemudian di sini saya akan menjabarkan susunan pengadilan tinggi dan susunan pengadilan tinggi agama. Yang pertama yaitu pemimpin. Pemimpin ini mempunyai beberapa tugas, yaitu diantaranya adalah mengatur tugas para hakim. Yang kedua, membagikan semua berkas atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada hakim untuk diselesaikan. Kemudian yang terakhir yaitu tugasnya adalah menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut. Kemudian wakil ketua bertugas yaitu membantu ketua dan tugasnya sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan tugas-tugas ketua ketika ada halangan. Kemudian susunan yang kedua yaitu hakim. Hakim adalah pejabat negara yang tugasnya memeriksa dan mengadili suatu perkara di pengadilan. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai kepala negara terdapat dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Kemudian tugas hakim yaitu melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Kemudian dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan ringan. Kemudian panitera. Kedudukan panitera merupakan unsur pembantu ketua dan bertanggung jawab atas kepengurusan berkas, perkara, putusan, dokumen, akta, buku, daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan dan membuat salin keputusan. Kemudian yang selanjutnya adalah sekretariat atau sekretaris. Sama halnya dengan pengadilan negeri, di pengadilan agama juga ada sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dibantu oleh seorang wakil sekretaris, di mana jabatan sekretaris dilengkap oleh panitera pengadilan. Kemudian yang terakhir adalah jurusita. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh hakim ketua majelis. Untuk menjadi jurusita disyaratkan harus mempunyai pengalaman, yaitu diantaranya adalah harus warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua yaitu pengadilan agama atau mahkamah syariah sebagai pengadilan tingkat pertama.
Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh yang kemudian diubah oleh PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Nama pengadilan agama adalah Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama, sedangkan nama untuk Pengadilan Tinggi Agama adalah Mahkamah Syariah Provinsi. Adapun kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah di Aceh. Kewenangan yang pertama yaitu kewenangan relatif. Kewenangan relatif atau kompetensi relatif yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya didasarkan kepada wilayah hukum pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Kewenangan relatif ini mengatur juga pembagian kekuasaan pengadilan yang sama. Yang kedua yaitu kewenangan mutlak. Kewenangan mutlak atau kompensasi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya. Kewenangan mutlak ini untuk menjawab pertanyaan apakah perkara tertentu. Misalnya, sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan pengadilan negeri ataukah pengadilan agama. Dalam bahasa Belanda, kewenangan mutlak disebut atribut van Rechtmaat atau atribut kekuasaan kehakiman. Yang selanjutnya yaitu materi ketiga, hubungan peradilan agama atau Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Agung dan Departemen Agama sebelum penyatu atapan dan sesudah penyatu atapan. Sebelum adanya peradilan satu atap, peradilan agama berada di bawah lingkungan Departemen Agama. Pada waktu itu, undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang merupakan undang-undang yang menganut sistem dua atap. Yang artinya, terkait dengan pembinaan terhadap lembaga peradilan, ada pada dua badan yang bertindak selaku pembina, yaitu Mahkamah Agung yang melakukan pembinaan terhadap lembaga peradilan di 4 lingkungan peradilan secara teknis yudisial dan Departemen Kehakiman yang melakukan pembinaan secara administratif, organisatoris, dan finansial terhadap lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta Departemen Agama yang melakukan pembinaan terhadap lingkungan peradilan agama secara administratif, organisatoris, dan finansial, serta Departemen Pertahanan dan Keamanan yang melakukan pembinaan terhadap lingkungan peradilan militer. Yang selanjutnya yaitu hubungan peradilan agama atau Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Agung dan Departemen Agama sesudah penyatu atapan. Pada tanggal 31 Agustus 1999, lahirlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Undang-undang tersebut menetapkan pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial semua badan peradilan dari Departemen Agama, dari departemen masing-masing ke Mahkamah Agung dan dilakukan secara bertahap, paling lama 5 tahun sejak undang-undang tersebut berlaku, yang terdapat pada pasal 11A ayat 1, kecuali mengenai peradilan agama yang waktunya tidak ditentukan, yang terdapat dalam pasal 11A ayat 2. Kemudian, yang tersebut dapat diartikan kekuasaan Departemen Agama terhadap peradilan agama yang sudah berjalan semenjak proklamasi akan beralih ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 15 Januari 2004, keluarlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menambah satu lingkungan peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 24 Maret 2004, dikeluarkan Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama ke Mahkamah Agung. Sejak tanggal 30 Juni 2004, sesuai dengan bunyi keputusan Presiden tersebut pada pasal 2, yang menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial
pada Direktorat Peradilan Agama, Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah Provinsi, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.